Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim Amma ba'du Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi Waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. Insyaallah kita lanjutkan lagi pembacaan Manzumah al-Jauharah al-Aliyah fi Ahkamil Udhiyah. Kemarin kita sudah baca syarat yang kedua dan ketiga. Kita ulang lagi ya, sedikit aja. Wa antakuna an qala syekhuna rahimahullah ta'ala asyartu tsani wa an takuna an uyubin salimah. Maksudnya syarat yang kedua adalah hewan udhiyahnya apa? Salimah minal uyub, tidak ada cacat. A'nillati tunqisu lahmas saimah, yang mana cacat itu mengurangi dagingnya. Falam takun maridatan. Nah, sekarang masuk cacat-cacat yang ditafsil, diperinci. Falam takun maridatan katsira, tidak sakit parah. Walam yakun arajuha wafira, tidak pincang parah. Laisat bi'amya wala dzati jarab, tidak buta dan tidak ada penyakit kudisnya, jarab. Wala bi'aura'a wa ajfa'a dzahab, dan juga tidak aura, buta sebelah. Wa ajfa'a, kurus. Dzahab min syiddatil huzali mukhuha. Jadi ajfa dzahab min syiddatil huzali mukhuha. Jadi dzahaba mukhuha min syiddatil huzal, itu namanya ajfa. Apa itu ajfa? Dzahaba mukhuha min syiddatil huzal. Hilang apa? Mukh itu otak ya, otaknya dari apa? Saking kurusnya. Min syiddatil huzal, saking kurusnya. Wala thaula'a, dan juga tidak apa kemarin thaula? Tidak apa? Gila. Majnunah. Wala thaula'a, tidak juga gila. Wal qata'a bi udhnin fassila, dan ketika telinganya terpotong fassila, maka perincilah. In bana minha ayu syai'in famna'i, kalau bana terpotong atau hilang sebagian dari telinganya, ayu syai'in, walaupun sedikit, famna'i, maka enggak boleh. Wasyaqqu dunal baini lamma yumna'i, kalau cuma sobek, syak, sobek tanpa mengurangi telinganya, tanpa apa, tidak ada sesuatu yang hilang dari telinganya, tidak ada masalah. Hukumnya apa? Makruh ya. Sah untuk udhiyah tapi makruh saja. Wa in bala qarnin wa in bila qarnin awil qarnin kasar wa duna ilyatin wa dhar'in yustadar. Ini ada 3. Wa in bila qarnin awil qarnin kasar, kalau enggak ada dari lahir, enggak ada tanduknya atau tanduknya pecah. Waduna ilyah, nggak ada ilyahnya. Wadora, tidak ada susunya juga, tidak ada masalah. Kafats boleh. 3 tadi ya. Wala tuzzi'u iyuqta' dzanab, nggak boleh kalau terpotong ekornya. Wa ilyatun minha bi ihdatsin sabab, atau terpotong ilyahnya juga karena sesuatu, nggak boleh. Ma ajza'at maqtu'atul lisani, nggak boleh ketika lidahnya terpotong. Wal ba'di wal ba'di, walaupun sebagian dari lidahnya. Au dzahibatul asnani, atau hilang semua giginya. Jami'uha, semuanya. Awil kathiru idma yu'athiru naqsu lada ala finma, kalau giginya hilangnya banyak, itu enggak ada masalah, kecuali banyaknya tadi membuat susah dia makan. Alaf itu makan. Wa qat'u syai'in dhahirin min fakhidhi, ketika terpotong sebagian dari kakinya, mu'athirun, enggak boleh. Wa ma biha kayun khudhi, kalau ada kainya, bekas cap atau apa, enggak ada masalah. Wala yu'athiru fawatu khisyah, dan tidak ada masalah kalau lahir tanpa khisyah, atau memang hilang khisyahnya, enggak ada masalah. Kal qarni idla naqsa fi mahiyah, sebagaimana enggak ada khisyah, sebagaimana enggak ada tanduk. Sama hukum khisyah, hukum itu bola 2 itu di hewan ternak itu seperti hukum tanduk. Kalau dari lahir nggak ada masalah, atau hilang di tengah-tengah nggak ada masalah. Kalau gigi gimana? Kalau dari lahir nggak ada giginya, boleh nggak? Boleh ya. Kalau dari lahir giginya nggak ada, itu boleh. Kalau hilang semuanya nggak boleh. Kalau hilang sebagian nggak ada masalah. Kalau hilang banyak,
sampai mempengaruhi dia susah makan atau apa, itu baru nggak boleh. Seperti itu. Ini kita ringkas saja ya yang kemarin. Kemudian syarat yang ketiga, waktu yadkhulu in syamsun badat, dan waktunya masuk, waktu udhiyah masuk ketika apa? Ketika matahari mulai terbit, ditambah min yaumi nahrin wa kadzaka in madat, matahari terbit pada hari Nahr yaitu 10 Dzulhijjah. Wa kadzaka ditambah in madad ketika telah berlalu muddatu raka'ataini khutbataini, 2 rakaat dan 2 khutbah. Khaffat ringan khutbahnya, ringan salatnya. Jadi 2 rakaat dan 2 khutbah ringan, bukan khutbah yang panjang ya. Jadi kemarin matahari terbit jam 6. Udah boleh nyembelih belum? Udah belum? Belum. Nunggu dulu sekiranya orang salat 2 rakaat dan 2 khutbah secara ringan, khaffat. Ya mungkin 5 menit. Jadi jam 6 lebih 5, setelah itu baru boleh menyembelih. Ala madhhabina al-makini wa yantahi fi thalithil ayyami, dan waktunya habis ketika hari ketiga dari hari tasyrik. Ini al-ayyam, ini alif lam dhihni ya, udah ma'ruf ya, hari tasyrik. In gharabat syamsun amil anami, ketika hari tasyriknya apa? Jadi waktu terakhirnya adalah terbenamnya matahari di hari tasyrik, hari ke-13. Fadhabhuha min qabli dha aw ba'dahu shadaqatun idh lam yuwafiq haddahu, maka sembelihan sebelum waktu tadi atau setelahnya, yaitu setelah apa? Setelah terbenamnya matahari hari tasyrik, shadaqatun dianggap sedekah, bukan dianggap udhiyah lagi. Idh lam yuwafiq haddahu, karena enggak sesuai dengan waktunya, batas waktunya. Hal hasabu muddata rak'ataini li'idina wa qadra khutbataini ba'da wa qadra khutbataini, hal hasabu muddata rak'ataini li'idina wa qadra khutbataini ba'da tulu'i syamsi duna nadhi aw irtifa'i syamsi qadra rumhi. Ini pertanyaannya ada 2. Apakah cukup menunggu 2 rakaat dan 2 khutbah setelah terbitnya matahari duna nadhin, tanpa ada jeda? Jadi ketika matahari terbit 2 rakaat 2 khutbah langsung udhiyah, atau nunggu irtifa'i syams sampai qadra rumhin, ketika atau menunggu matahari setinggi tombak. Jawabannya apa? Jawabannya adalah enggak perlu nunggu. Tapi ini adalah afdol. Jadi ada yusyir ila waktu afdol untuk udhiyah adalah matahari setinggi tombak. Kira-kira misalnya kalau terbitnya jam 6 tambah aja 16 menit. Seperti itu. Itu baru waktu afdal untuk mulai untuk udhiyah. Wadzabha lailan karrahu wala qadha anit tatawu'i kama syaikhu qadha. Dan menyembelih di malam hari itu makruh hukumnya. Kalau tidak ada hajah, kalau ada hajah hilang kemakruhannya. Wala qadha anit tatawu'i, dan tidak wajib mengqadha. Tidak wajib mengqadha hewan udhiyah yang sunnah, kama syaikhu qadha, sebagaimana ditetapkan oleh syekh. Nah, kita akan masuk syarat yang baru ini ya, kemarin sudah ya. Asyaratul rabi'u an-niyah wa rabi'u syuruti niyatun wala yustaratul qarnu bidzabhin aw wala. Syarat yang keempat niat, dan tidak disyaratkan niat itu berbarengan dengan ketika menyembelih. Fajaza taqdimun walau mastahdara, dan boleh niat itu sebelum kita menyembelihnya. Walau mastahdara talaz zamanu ba'daha au qassara. Walaupun niatnya itu sebelumnya lama atau sebentar, itu boleh. Sekarang masuk pembahasan baru, at-tawqil fi dzabh. At-tawqil itu artinya apa? Perwakilan fi dzabh, ketika menyembelih, dalam penyembelihan. Karena tawqil itu banyak ya. Ada tawqil menyembelih saja, ada tawqil menyembelih plus berniat, ada tawqil membeli, menyembelih dan berniat. Kita tawqil mewakilkan, misalnya anak nggak bisa nyembelih, ya udah saya wakilkan ini nyembelih buat kamu, misalnya buat antum. Itu tawqil menyembelih. Boleh tawqil menyembelih plus tawqil niat. Dah ini sembelihin dan niatin juga. Tawqil dalam menyembelih dan niat. Bisa tawqil membeli, menyembelih dan berniat. Ini uang saya wakilkan kamu untuk membeli kambing atas nama saya, nanti niatkan atas nama saya. Boleh. Seperti itu ya. Di tawqil ada banyak macamnya. Ada tawqil membeli, menyembelih dan
berniat seperti itu. Ada taukil cuma berniat aja. Taukil berniat, ya nggak bisa. Taukil berniat nggak bisa. Nggak bisa. Taukil dzabah, menyembelih saja seperti itu. Wajaza taukilun liman tahil dzibhatuhu wal muslimul ajal. Wajaza dan boleh. Wajaza boleh, kalau di kitab-kitab fikih disebutkan lafaz jaza, ya wa yajuzu. Berarti biasanya afdolnya itu tidak seperti itu. Misalnya wajaza taukilun, boleh mentaukil. Berarti afdolnya tidak mentaukil. Afdolnya kita sendiri. Afdolnya kita sendiri. Karena jelas dalam hadis Rasulullah SAW dhuha kabsyain amlahain, sendiri. Rasulullah SAW menyembelih sendiri seperti itu. Jadi biasanya gitu ya. Wajaza jawazul qasri. Dalam beberapa keadaan ketika ada lafaz jawaz itu biasanya lebih baik tidak, misalnya. Biasanya, nggak semua ya, nggak semua seperti itu. Wajaza taukilun liman tahil. Boleh kita mentaukilkan, mewakilkan liman kepada orang yang tahillu dzibhatuhu, yang mana dia juga sah sembelihannya. Jadi kita boleh mewakilkan kepada siapa? Kepada orang yang sembelihannya sah. Jadi boleh nggak kita ngasih ke orang kafir, boleh nggak? Orang kafir boleh nggak nyembelihnya? Boleh, kalau orang kafir yang ahlul kitab. Sembelihannya aja. Tapi niatnya tetap kita niatnya. Yang udhiyah kita cuma nggak mau nyembelih, anak takut sama darah. Udah ini, sembelihin tolong ya. Nah pas disembelih kita berniat nawaitu udhiyah. Jadi ini cuma taukil dalam menyembelih saja. Bisa dipahami ya? Nah, kita boleh mewakilkan penyembelihan itu kepada orang yang sembelihannya sah. Muslim. Siapa lagi? Orang kafir ahlul kitab. Murtad boleh nggak murtad? Orang murtad. Sah nggak sembelihannya? Nggak sah. Orang murtad nggak sah. Tetapi kalau orang ahlul kitab itu boleh. Paham di sini ya? Tahillu dzibhatuhu wal muslimul ajal. Orang muslim pasti yang paling Yang paling diutamakan orang muslim yang mumayyiz. Musliman ayakuna musliman mumayyizan. Itu yang paling afdal. Ini jelas ya. Jadi kita boleh mewakilkan untuk menyembelihnya. Apa dalilnya? Dalilnya di atas lihat syarah ya. Ini dalil bahwa wa ta'bir bil jawaz dalilun ala anna al-afdal ayadhbah ar-rajul bi nafsihi in kana yahsunuhu. Di hadithi Anas Nabi sallallahu alaihi wasallam dhuha bi kabshain wa wada'a rijlahu ala sihafihima wa samma wa kabbar, seperti itu. Nih, ammal mar'ah fasunnah laha an tuniba rajulan yadhbahu anha. Kalau perempuan itu yang afdal justru apa? Ngasih ke laki-laki, mewakilkan ke laki-laki dalam menyembelihnya. Ya, kenapa? Alasannya apa? Ya antum lihat cewek nyembelih gitu 100 kambing, gimana lihatnya? Serem kali ini kan. Takut jadi suaminya nanti. Iya, perempuan itu hukum asal perempuan itu menjaga diri, malu, ya tertutup lah. Itu kan antum lihat ada akhwat ini, nyembelih 100 kambing misalnya, antum lihat, waduh, enggak lah gitu kan, kasihan nanti kan, takut nanti disembelih. Kalau mar'ah bagusnya apa? Mewakilkan sama laki-laki, lebih sunnah. Wa dalil jawaz istinabah, dalil bolehnya taukil atau mengganti istinabah ya, perwakilan. Dalilnya adalah nahara thalathan. Rasulullah SAW pernah nahara thalathan wa sittina badanah thumma a'ta aliyan fa nahara ma ghobara minha. Oh ya, ghobara itu artinya ma baqiya minha. Jadi Rasulullah pernah menyembelih 30 salasan wa sittina, 36 unta. Tsumma ata aliyan, kemudian ngasih ke Sayyidina Ali. Fa nahara ma ghobara minha. Kemudian beliau menyembelih sisanya. Seperti itu. Kemudian wa qarrahu tawqila a'ma was-sabi id annahu limithli dha lam yundabi.
Wa karrahu, dan ulama Syafi'iyah memakruhkan taukila, mewakilkan a'ma, orang buta, wasobi, dan bayi. Wasobi yang ghair mumayyiz ya, yang belum mumayyiz. Kalau sobi yang mumayyiz gak ada masalah. Sobi yang mumayyiz udah bisa, ibadahnya sah, sembelihannya sah, gak ada masalah. Yang makruh adalah orang buta dan orang apa? As-sobi. Sobi yang apa? Ghair mumayyiz. Kenapa orang buta nggak boleh? Apa makruh? Bukan nggak boleh ya? Boleh tapi makruh. Ya takutnya salah nyembelih nanti, ya kan? Kalau bisa pun repotin orang lain, ya kan? Ini mana ini. Gitu. Bisa sebenarnya, cuma repotin orang lain. Gitu. Orang sendiri bisa. Waktu di Madani itu kita nyembelih sapi, satu orang satu sapi. Orang Thailand, bukan kita loh. Kita mah nggak bisa, orang Indonesia mah ya. Waktu kita di Madani itu ada orang Thailand, teman Ana, orang Patani. Beliau namanya Ahmad, gede badannya, emang gede banget. Bukan gede lagi, gede banget. Itu sapi yang kurus, yang sekarang harganya berapa? Sekitar 7 jutaan. Dia bisa nyembelih sendiri itu. Movie lihat nggak ente movie? Nggak lihat ya? Satu sapi dia sendiri bisa. Bantinginnya itu. Iya, bantingnya nyembelihnya bisa. Satu sapi satu orang, nggak perlu dibantu. Nana lihat direkam itu, cuma nggak tahu di mana sekarang rekaman itu. Sapi yang kecil ya, yang sekarang yang dijual 7 juta gitu loh, yang sekarang ada di Sudan. Boleh nggak itu 7 jutaan dijual? Apa buat udhiyah? Boleh-boleh aja kan. Kurus tapi masih layak makan lah, masih layak konsumsi. Wa qarrahu tawkila a'ma was-sabi al-ghairu mayyiz. Id annahu limithli dha lam yundabi. Karena apa? Karena tidak disunnahkan bagi mereka untuk a'ma was-sabi itu apa? Menyembelih. Faqisa alaihi tawakkuluha fihi wa illatu karahati tawkiliha annahuma qad yakhta'ani al-madbah. Bisa-bisa salah gitu kan, orang buta sama sobi ghair mumayyiz. Sobi ghair mumayyiz itu umurnya berapa? Umurnya kecil ya, 6 tahun, 7 tahun mungkin, di bawah 6 tahun lah. Gimana kalau anak 6 tahun nyembelih sapi itu, nyembelih kambing? Takutnya salah kan itu kan, makruh hukumnya. Kemudian apa? Kalau sakron gimana sakron? Orang mabuk. Jangan sakron. Majnun. Orang gila boleh nggak? Makruh juga. Jadi hukum al-a'ma sobi itu mirip-mirip orang gila. Sakron juga, orang mabuk juga. Orang mabuk juga makruh, nggak sampai nggak boleh. Nggak boleh cuma karena apa? Sembelihan orang gila pun sah. Dzabahnya tuh sah selama muslim. Yang boleh nggak boleh itu orang yang nggak sah sembelihannya. Nanti kita belajar di bab dzabaih insyaallah. Orang gila boleh, tapi makruh. Orang majnun juga makruh. Bahkan sakron ini lebih kecil kemakruhan. Bukan kemakruhannya, kadang-kadang sakron itu ulama kuat dia. Walaupun mabuk dia tuh kuat karena saking terbiasa mabuknya. Ada yang seperti itu. Bahkan ada kan yang nggak tahu deh itu ya. Kemudian id annahu limithli dha lam yundabi wa huwa lada i'tal wakili yanwi maka ketika apa? Kapan berniatnya? Ketika lada i'tal wakili yanwi, si mudhahinya, orang yang berudhiyah itu mulai berniatnya ketika ngasih ke yang menyembelih. Jadi mudhahinya kita yang berudhiyah, kita nggak mau menyembelih, kita nggak bisa atau kita malas. Nah kita wakilkan penyembelihan pada orang lain. Nah kita niatnya ketika i'ta tadi, nih mas tolong sembelihan. Itu niatnya apa? Ini udhiyah saya berniat udhiyah, ini tolong, atau nggak usah disebutkan, mas ini tolong sembelihkan ya. Nah kita niatnya dalam hati, nawaitul udhiyah atau nawaitu sunnah al udhiyah, selesai. Jadi niatnya itu dalam hati ketika ngasih ke orang yang akan menyembelihnya. Seperti itu. Walaupun yang menyembelih nggak berniat, sah. Karena kita cuma mewakilkan dalam penyembelihan. Adapun udhiyahnya niatnya sama kita. Paham di sini ya? Walaupun yang menjagal itu tadi nggak ada niat. Mana sini, set langsung mana. Nah gitu. Tetap sah. Walaupun tanpa niat, karena niatnya sama kita ketika kita ngasih. Ini makanya bedakan taukil dalam penyembelihan, taukil dalam niat dibedakan. Seperti itu. Ini taukil cuma dalam penyembelihan, niatnya tetap kita.
niatnya tetap kita yang berudhiyah. Wa huwa la da'ital wakil yanwi au dzabhihi, atau ketika disembelih sama yang menyembelih, kita lihat wakilnya, kita liatin kan. Nah, pas disembelih kita langsung niat nawaitul udhiyah lillahi ta'ala. Atau itu sunnah al-udhiyah, boleh. Atau nawai itu al-udhiyah mandurah. Pokoknya pas disembelih kita berniat dalam hati, cukup. Jadi ada dua pilihan. Niatnya ketika kita ngasih ke yang akan menyembelih, atau pas disembelih. Pas disembelih kita berniat dalam hati, itu boleh. Wa iyufawwidu manwi wa iyufawwad min manwi li muslimin sahha wa lam yukrahu tawkila haidin wa qila yukrahu. Ini masalah tentang ketika yufawwid, kita apa ya? Kita menyerahkan, atau istilahnya kita cuma tidak mentaukilkan penyembelihan saja, tapi apa? Mentaukilkan niat juga. Yufawwid manwi li muslimin. Kita juga menyuruh orang lain untuk menyembelih plus berniat atas nama kita. Itu boleh. Syaratnya gimana? Li muslimin sahha walam. Caranya di sini gimana di ini? Ai infa wada' fi niyyah sahha bi syarti qaulil wakili musliman mumayyizan. Nah, ketika kita mentaukilkannya untuk menyembelih plus untuk berniat, itu sah selama wakilnya, kita muwakil ya, yang mudhahin itu muwakil namanya. Wakilnya yang mengganti kita itu orangnya Islam, boleh. Islam mumayyiz, itu boleh. Nih, kambing saya, kita belum berniat, cuma nih kambing saya nanti tolong sembelihkan plus niatkan atas nama saya. Nah, itu namanya tafwidun niyah, taukil fin niyah wa dzabah. Itu boleh dengan syarat wakilnya orang muslim. Dah selesai. Kalau orang kafir nggak boleh. Orang kafir nggak boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena niatnya nggak sah, ya kan? Kalau taukil niyah kepada orang kafir nggak sah. Jadi orang kafir itu hanya boleh menyembelih saja. Adapun niatnya sama kita. Paham di sini ya? Seperti itu. Walam yukrahu taukila haidin wakila yukrahu, dan tidak yukarrihu ya, karroha yukarrihu. Walam yukarrihu taukila haidin wakila yukrahu, dan tidak makruh mewakilkan pada orang haid. Wakila, ada pendapat mengatakan makruh, kila yukrahu. Hadza fihi bayanul khilaf fi karahati taukilil haid wal mu'tamad jawazuhu bila karohah walikannahu khilaful aula kama qala ar-Ruyani wal qaulul akhar dhaif wa hakahu syekhuna bi sighatil tamrid. Jadi ada dua pendapat tentang taukil penyembelihan pada orang haid. Pendapat yang muktamad, yang kuat, yang apa? Muktamad itu yang istilahnya apa bahasa Indonesia? Yang kuat, yang dipegang, yang resmi dalam mazhab Syafi'i, itu boleh, enggak makruh untuk orang haid. Wakila, ada pendapat lain mengatakan makruh yang nyembelih orang haid. Taukilu haidin muqaddamun ala dzawis siba wal muslimuna musjala. Taukilu haidin muqaddamun ala dzawis siba wal muslimuna musjala. Kalau ada misalnya kita nih laki-laki mudhahi, orang yang berudhiyah, kemudian kita nggak mau nyembelih, kita maunya mewakilkan saja. Ada sobi wal mumayyiz, ada haid. Mana yang dahulukan? Yang haid. Muqaddamun, nih. Tauqilu haidin muqaddamun, didahulukan teratas dawis shiba. Anak laki-laki yang belum atau anak yang belum mumayyiz. Kenapa? Karena khilafnya di sobi itu lebih, nggak ada khilaf. Dalam sobi semua sepakat makruh. Adapun dalam haid ada yang bilang makruh, ada yang bilang enggak. Seperti itu. Makanya ada kaidah di sini. Ini bagus sekali. Inilah di syarahnya ya. Ma fihi khilafun 'ala alladhi la khilaf. Taqdimu ma fihi khilaf 'ala alladhi la khilafa fihi. Jadi lebih baik mendahulukan pada sesuatu yang tidak ada
perbedaan di antara ulama daripada melakukan sesuatu yang ada perbedaan di antara ulama. Jadi ini termasuk kaidah khuruj minal khilaf. Jadi misalnya kita ini ada dua pilihan, kasih ke orang haid atau kasih ke sobi. Yang sobi semua ulama sepakat. Syafi'iyah mengatakan sembelihan sobi taukil dzabah ila sobi makruh, sepakat. Adapun ulama yang lain mengatakan haid itu dia bilang makruh, dia enggak. Berarti ada mending haid berarti. Seperti itu. Makanya juga termasuk termasuk kaidah ketika dalam amalan sehari-hari kita. Amalan sehari-hari kita. Misalnya ada sesuatu yang di situ ada khilaf, kita lebih baik menghindari sesuatu yang ada khilaf. Dah kita ambil amannya aja, khuruj minal khilaf. Contoh, kasih contoh dalam masalah thaharah. Misalnya kita beli telur. Telurnya ada bekas kotoran ayamnya. Ya kan? Kotoran ayamnya. Nah, terusan mazhab Syafi'i apa? Kotoran ayam najis apa suci? Najis. Mazhab yang lain, mazhab Ahmad, kemudian Malik mengatakan kotoran yang hewan halal itu suci. Suci, enggak najis. Nah, kita kan bisa aja kita enggak usah nyuci, ikut mazhab Ahmad aja lah, bisa aja. Tetapi kita ketika mengamalkan, yaudah kita suci itu kotorannya. Kita keluar dari khilaf yang mana semua ulama mengatakan kita aman, selamat gitu. Paham enggak maksudnya? Jadi kita selamat dari khilaf. Selamat dari khilaf. Ya udah, mau Syafi'i, mau Ahmad, intinya kita selamat dari khilaf. Kita telurnya suci. Kita enggak jatuh ke dalam khilaf. Enggak jatuh ke dalam khilaf. Nah, ini kan aman, selesai. Seperti itu. Jadi lebih aman. Dan kalau ada khilaf, ini sepakat semua makruh. Sepakat semua makruh. Ini ada bilang makruh, ada yang bilang enggak. Ya udah ambil yang ini. Jadi urutannya. Satu ada khilaf, ada sesuatu yang khilaf. Kita tinggalkan yang khilaf. Amalkan yang semua sepakat. Turun level lagi. Ada yang ini bilang khilaf, ini bilang enggak khilaf. Semua sepakat ini makruh, semua sepakat ini haram. Nah, kita ambil yang ringan. Gitu caranya. Caranya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngambil yang khilaf-khilaf terus, bahaya nanti jadinya. Seperti itu. Takutnya dinamakan tatabur rukhas nanti. Ngikutin yang rukhas, tatabur rukhas. Dan khilaf itu bukan jadi dalil. Adanya ikhtilaf ulama dalam suatu masalah itu bukan dalil atas kebolehan masalah itu. Ini penting sekali. Kalau ada ulama ikhtilaf berarti boleh, enggak, itu kesimpulan yang salah. Enggak ada ulama satu pun yang mengatakan wujudul khilaf yadullu ala jawazihi. Enggak ada, ala jawaziha, enggak ada. Kalau kita itu ikhtilaf berarti boleh. Nah, itu salah berpikir itu. Jadi enggak seperti itu cara memahami teks perbedaan antara ulama, enggak seperti itu. Ulama bisa berbeda pendapat karena perbedaannya dalam memahami dalil. Nah, kita lihat perbedaan ulama, bukan ambil ini khilaf berarti boleh lah gitu. Enggak seperti itu ya. Enggak seperti itu. Caranya gimana caranya? Kita sebagai muqallid ya ikut aja. Ikut sama yang hati nurani kita condong. Kita enggak bisa beristihad. Enggak bisa. Kita ikut yang hati nurani kita condong. Atau kita ikut aja sama yang mazhab di negara kita, ikut. Kita enggak usah mikir ribut-ribut. Nah, seperti itu. Kadang seperti itu, ini banyak sekali ya terjadi. Biasanya malah yang paham gini santri, tolib. Wah, itu khilaf, insyaallah boleh lah gitu. Gimana hukum ini? Itu boleh. Kenapa khilaf kok gitu kan? Dari mana khilaf itu boleh? Enggak ada. Satu pun ulama enggak ada. Mencari kitab manapun, mazhab manapun, enggak ada yang mengatakan wujudul khilaf dalilun alal jawaz. Itu enggak ada. Seperti itu. Apa ya? Ada dalilnya juga, iya. Tetapi bukan berarti itu boleh, masalah itu boleh. Misalnya anak kasih contoh permasalahan apa? Istimna misalnya. Fi khilaf, ya boleh berarti. Gak seperti itu ya. Kita pahami dulu, kita lihat dulu bagaimana ulama beristidlalnya, kita lihat mana yang jumhur kita ambil lah, amannya seperti itu. Ya jumhur. Dalam jumhur itu ada keamanan, ada istilahnya apa? Ada aman, udah ikut jumhur itu aman. Ikut jumhur itu aman. Dan itu juga sering disampaikan oleh para ulama bahwa begitu caranya bertaamul dengan nusus, dengan nas atau aqwal as-salaf. Ada sahabat atau ada tabi'in yang mengatakan sesuatu, jangan ambil comot-comot 1 2 berarti ini seperti ini, enggak. Tapi ambil majmu'ah aqwalis salaf, bagaimana kesimpulannya.
Dan 4 mazhab itu sudah, kalau dalam masalah fikih ya, 4 mazhab itu sudah apa? Sudah seakan-akan apa? Ijtihad kolektif dari ulama zaman ke zaman. Itu aman 4 mazhab itu. Di luar itu wallahu alam. Seperti itu. Banyak sekali sekarang dengan apa istilahnya ya? Itu nanti aja lah, panjang nanti. Kapan-kapan kita baca insyaallah nanti. Karena itu ya, mending kita ini ngakuin, misalnya kita yang sering terjadi aja lah, misalnya musafahah bainar rijal wan nisa, khilaf berarti boleh enggak, jumhur mengatakan haram, jumhur fuqaha mengatakan haram. Daripada kita itu boleh dah, kita ngikut yang, mending kita ngakuin itu sebuah keharaman. Kalau kita masih belum bisa, ini tante saya ini, tante yang bukan mahram ya, ngasih duit terus lebaran. Kalau saya nggak salam nggak dapat saya. Ya udah kita salaman, anggap itu maksiat, udah dosa, istighfar, selesai. Daripada kita maksain, itu boleh kok, itu boleh. Dah, dia nggak istighfar selamanya. Sampai mati dia nggak anggap itu dosa. Ternyata dosa, udah selesai. Ya kan? Mendingan kita akui, kita belum bisa meninggalkan itu perbuatan dosa, daripada kita nyari pembenaran. Selesai. Kalau selesai itu udah dosa, istighfar. Ya biasa kayak kita habis berbuat dosa lah. Yang penting jangan meremehkan. Istighfar, tobat, menyesal. Udah selesai masalah. Daripada kita nyari pembenaran, nggak sampai meninggal kita nggak tobat-tobat. Seperti itu. Dan banyak ya masalah gini, banyak sekali ya. Sampai mana tadi? Alal dhawis shiba wal muslimuna musjala. Alal kitabi muqaddamuna wa dzalladzi qala muqaddamuna. Masya Allah, bagus sekali. Dhawis shiba wal muslimuna musjala alal kitabi, dan orang muslim, taukil orang muslim itu lebih didahulukan daripada orang ahlul kitab. Lebih dari orang ahlul kitab. Muqaddamuna, didahulukan. Wa dzalladzi qala muqaddamuna didahulukan. Wadzalladzi, dan ini adalah yang dikatakan oleh muqaddamuna, ulama-ulama pendahulu kita. Seperti itu. Bagus sekali kan? Wal muslimuna musjala alal kitabi muqaddamuna, dan muslimun didahulukan terhadap orang-orang ahlu kitab dalam taukil. Wadzalladzi, dan ini adalah yang dikatakan muqaddimuna. Apa namanya? Orang-orang pendahulu kita. Seperti itu. Hadza huwa qaulul mutaqaddimin fil fiqh wal wara' wal fadl waz zaman. Ini masya Allah bagus sekali kan? Hadza, ini adalah qaulul mutaqaddimina, perkataan pendahulu kita. Fil fiqh, dalam fikih, wal wara' dalam wara', wal fadl dalam keutamaan, waz zaman dan zaman, min ulama'i madhabina. Jadi ada sampai ulama mengatakan kalau ada dalam satu permasalahan ulama zaman dulu yang mengatakan seperti ini, udah selesai. Selama itu memang masalah yang apa? Istilah masalahnya yang zaman dulu memang ada, berbeda sama masalah-masalah yang apa? Masalah-masalah yang terjadi zaman sekarang ya, beda ya. Misalnya masail yang nggak ada zaman dulu. Tapi kalau permasalahan yang sudah ada zaman dulu dan ulama sudah berfatwa, udah kita selesai aja. Jadi karena apa? Mereka lebih unggul daripada kita dari segi fikih, dari segi wara', dari segi keutamaan, dari segi zamannya pun lebih berkah dari zaman dulu daripada sekarang. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Asyaratul khamis as-sin al-mujzi. Jadi umur yang boleh digunakan untuk udhiyah, umur hewannya ya. Tamamu khamsin min sinina fil ibil, an sanataini baqarun laysat taqil, wal ma'zu mithluha wa fi dhani kafa, in sanatun tammat bi hadza yuktafa, illa idza ma ajza'at min qabli 'am fa ajza'at an rafi'in al-imam, an sab'atin qad ajza'a al-ba'iru wa baqarun bisayrihi yasiru, wa laysa syartan ittifaqun niyyah ijaza tarku ba'dihim dhahiyah, wa dzakaran qad faddalu wal asmana, wa dzakaran qad faddalu wal asmana
ala ta'addudi kama qad buyyina afdaluha al-ba'iru thumma al-baqarah fadh-dha'nu fal-ma'zu suyukhu dzakarah sab'u siyahin min ba'irin afdalu wa syatuhu ala ishtirakin tafdulu baydha'u fasrafra'u fal-afra'u afra ini ya, bukan al-waha afra hamra'u fal-balqa'u fas-sauda'u. Ini nanti kita jelaskan. Pertama, syarat tahun atau umur yang boleh hewan digunakan untuk udhiyah pertama adalah tamamu khamsin min sinina fil ibil, genapnya umur unta 5 tahun. Jadi udah 5 tahun, masuk tahun ke-6 udah boleh untuk digunakan untuk apa? Untuk udhiyah. Ingat tahun apa? Tahun Qamariyah atau Hijriyah, bukan tahun kita seperti itu. Tahun apa? Tahun Syamsiyah ya. Tahun Qamariyah. Tamamu khamsin min sinina fil ibil, 5 tahun. Jadi masuk tahun ke-6. Genap 5 tahun, besoknya 5 tahun lebih 1 hari udah boleh. An sanataini baqarun laisat takil. Dan kalau sapi itu an sanataini, genap 2 tahun. Laisat takil, tidak kurang dari itu. Wal ma'zu mithluha, kemudian kambing jenis maiz. Maiz itu kambing yang apa namanya ya? Ada itu kambingnya yang itu. Jadi ada kambing itu yang bulunya tebal, yang biri-biri itu, yang sound sheep. Nah itu bukan maiz, itu doan. Maiz itu yang satunya. Apa namanya itu? Yang ada tanduknya itu maiz. Apa? Ya kambing apa namanya? Kambing kacang, beda-beda namanya lah. Itu pokoknya yang bukan putih. Yang putih itu namanya doan. Yang sound sheep itu ya, itu doan. Satunya itu maiz namanya. Kalau maiz sama, harus 2 tahun maiz itu. Harus 2 tahun. Wal ma'zu mithluha, maksudnya sama tadi, seperti sapi, seperti baqarah. Wa fi dhani kafa, kalau dhon kambing yang putih, biri-biri, domba, sound sheep, kafa insanatun tammas, kalau sudah genap 1 tahun. Bihadza yuktafa. Insanatun tammat, kalau misalnya 1 tahun genap, bihadza yuktafa, cukup. Boleh. Illa idza ma ajda'at min qabli am. Nah, kecuali kambing jenis doan ini udah ijda. Ijda itu udah tanggal gigi serinya. Udah ganti gigi. Sebelum setahun. Sudah ganti gigi, boleh dipakai. Biasanya 8 bulan sampai 9 bulan itu ada sebagian kambing yang udah ijda. Itu boleh dipakai untuk udhiyah. Fa'azza'at, maka boleh. An Rafi'iyinal imam, menurut Imam Rafi'i. Ini sepakat ya, ini menurut Imam Nawawi juga. Nih, la yufhamu minhu ayyan anna Nawawi khalafahu. Enggak, nih sepakat ya, sepakat bahwa semua Syafi'iyah mengatakan kalau dzan belum 1 tahun tapi sudah ganti giginya, itu boleh dipakai untuk udhiyah. Biasanya gantinya itu umur 8 sampai 9 tahun. Bulan, setahun, lama kali tahun. Udah agak enak dagingnya. Apa? Rafi'i al-imam, ini Imam Rafi'i. Tetapi bukan berarti Imam Nawawi enggak setuju. Ini semua sepakat Syafi'iyah. Seperti itu. Ini kan di sini ada tulisan la yufhamu minhu anan Nawawi khalafahu. Jadi Imam Nawawi juga mengatakan sama, hal yang sama. Tapi mungkin beliau hafizahullah taala baca referensinya Imam Rafi'i, berarti Imam Rafi'i membolehkan. Padahal Imam Nawawi juga membolehkan. Sama. An sab'atin qad ajza'al ba'iru. Boleh. Al-ba'ir itu apa? Unta. An sab'atin, bagi 7 orang, qad ajza'a, maka boleh. Unta boleh untuk 3 orang. 7 orang. An sab'atin, dari 7 orang, qad ajza'a, maka boleh. Al-ba'iru, unta boleh atas namanya berapa? 7 orang. Kurang dari itu boleh nggak? Kurang dari 7? Boleh sekali. Wa baqarun bisairihi yasiru. Sama sapi juga, bisairihi, bisairil ba'ir yasiru. Masya Allah ya, kalau orang bisa buat mantumah itu enak sekali ya. An sab'atin qad azza'al ba'iru baqarun bisairihi yasiru. Dan sekarang yang istilahnya
paling sering buat mandumah tuh kalau nggak Syekh Ali Kudaimi yang masih muda ya, Syamir Bahjat. Beliau berdua itu banyak sekali mandumahnya. Beliau berdua, si Amir Bahjat dari Saudi sama Syekh Ali Kudaimi dari Yaman. Seperti itu. Karena pernah ditanya seorang syekh, rahasia bisa membuat mandumah naudzubillah itu apa? Kata beliau, ini anugerah dari Allah. Enggak semua bisa. Enggak semua bisa. Ulama pun enggak semua bisa. Ahli lughah pun enggak semua bisa. Karena memang anugerah dari Allah seperti itu. Buat mandumah itu. Wa baqarun bisairihi yasiru. Ana pernah dulu latihan sama Syekh Nasor itu. Ada nasr dari kitab ana buat pusing sendiri lah. Enggak jadi dah. Enggak mau lanjut lagi. Susah ternyata, susah sekali. Udah ngerasa bener nih. Wah, ini bener pasti. Salahnya banyak sekali ternyata. Salahnya banyak sekali ternyata. Karena nanti masalahnya di ini, dia apa namanya? Kalau qafinya insyaallah bener ya. Ininya apa namanya? Wazan dari ininya, apa? Yang mustafilun apa namanya itu? Karena ada wazannya itu. Baharnya, kalau bahar rozas mustafilun. Nah, itu susah di situ nanti menyamakan baharnya itu. Kadang-kala susah di situ. Kemudian walaisha syarton ittifaqun niyyah idjaza tarku ba'dihim dhahiyah walaisa syarton, dan bukanlah syarat ittifaqun niyyah, samanya niat dalam satu kambing atau satu sapi atau satu unta. Maksudnya gini, ini kan kita bahas tentang 7 orang boleh untuk satu unta atau satu sapi. Apakah semuanya harus niatnya sama? Enggak. Walaisa syarton ittifaqun niyyah idjaza tarku ba'dihim dhahiyah. Sebagian boleh tidak berniat udhiyah. Ada 7 sapi, satu sapi, 7 orang, 5 niat udhiyah, 2-nya niat akikah misalnya, boleh. 2-nya niat untuk makan daging aja, boleh, nggak harus sama. 7 ini boleh beda-beda. 2 orang akikah, 2 orang udhiyah, 2 orang pengen makan daging biasa, 1 orang pengen dijual apa? Apa ya? Iya boleh. Maksudnya dalam satu sapi itu tidak disyaratkan 7 orang itu niatnya sama. Nih satu sapi nih ada 7 orang. Nih Pak Abdullah sama Bu Aminah udhiyah, ya kan? Aduh susah ngasih nama ya. Pak ini sama Pak ini niatnya akikoh karena anaknya baru lahir. Ya udah akikoh. Jadi 4 kan, niatnya beda kan? Yang 2 ini niatnya pengen makan daging aja. Anak ada udhiyah kambing, dah ini anak patungan aja biar dagingnya anak makan. Boleh. Korban biasa. Satunya orang menjual. Wah, ini kesempatan nih. Bisa patungan sapi dah, beli, terjual lagi, boleh. Boleh, seperti itu boleh. Apanya? Emang nggak boleh dijual, tapi kan ini kan yang terakhir ini, 1 orang kan memang niatnya tuh dijual lagi, bukan untuk udhiyah. Paham nggak? Satu sapi itu ibaratnya bagi 7. 2 orang, berarti 2/7 itu dagingnya nggak boleh dijual, harus dibagikan sesuai dengan udhiyah. 2/7-nya lagi itu berarti seperti akikah, sunnah dimasak, sunnah dibagikan kepada fakir miskin dan lain-lain. 2 lagi nggak ada, 2/7-nya lagi nggak ada masalah apa-apa. 1/7 bebas. Paham di sini? Paham ya? Misalnya dagingnya totalnya 700 kg. Itu sapi limusin yang gede ya, 700 kg. Pas. 200 itu 200 karena yang udhiyah 2 orang, 200 kg harus dibagikan sama seperti udhiyah. Dagingnya itu kita kelola sesuai dengan udhiyah. Nggak boleh dimasak, dibagikan sepertiga sunnahnya dan lain-lain. 2/7-nya lagi 200 kilo lagi untuk akikah. Sunnah di ini, sunnah dan lain-lain. 2 terserah, 3 terserah, nggak ada masalah. 300 kg-nya. Jadi nggak disyaratkan niatnya sama. Seperti itu. Nanti gimana cara pembagiannya? Yang penting tadi jelaskan dulu. Satu ini berapa? Katakan 1000 kg. Bagi angka rata. Nggak usah dibagi digarisin. Repot nanti. Digaris dibagi 7. Nih, susah. Pokoknya 1/7 bagaimana caranya? Kemudian mana tadi? Ijazah tarku ba'dihim dhahiyah, karena boleh sebagiannya itu apa? Enggak berniat udhiyah. Tarku ba'dihim dhahiyah.
Wa dzakaran qad faddalu wal asmana ala ta'addudi kama qad buyina. Dan hewan jantan itu lebih bagus. Wal asmana, dan hewan yang gemuk. Ala ta'addudi. Ala ta'addudi itu ketika daripada sini misalnya gini, ala ta'addud itu kan berbilang. Jadi misalnya ada satu kambing gemuk, satu sapi gemuk. Lebih baik mana? Satu sapi gemuk atau dua kambing? Jelas ya kalau jawab. Kalau bertanya, lebih bagus mana? Satu kambing gemuk atau dua kambing kurus? Lebih bagus satu kambing gemuk. Wal asmana ala ta'addudi afdol. Paham ya? Satu sapi gemuk lebih afdol daripada dua sapi kurus. Lebih afdol mana? Satu sapi gemuk atau dua kambing kurus? Satu sapi gemuk lah. Sapi sama kambing jauh. Seperti itu ya. Kama qad buyina, sebagaimana telah dijelaskan. Kemudian afdhaluhal ba'iru thumma al-baqarah. Udhiyah yang paling bagus itu unta. Al-ba'ir thumma al-baqarah, lalu sapi. Fadh-dha'nu, kambing yang dha'an. Karena dikatakan qila anna dha'na atyabul lahma, dagingnya lebih enak. Fal ma'az asyuyukhu dzakarah. Masyayikh Syafi'iyah menyebutkannya. Jadi paling afdal unta. Kemudian nomor duanya sapi, kemudian kalau kambing pun yang jenisnya dha'an, baru ma'iz. Di Sudan dha'an semua ya, ma'iz susah nemunya. Sedikit ya. Rata-rata huruf semua. Lebih murah harganya kalau ma'iz. Ini keafdoliyahannya. Paling bagus unta. Unta ada di Sudan ya? Unta ada. Pernah makan unta di Sudan? Belum? Hah? Tulang semua, kok bisa tulang? Oh. Saya juga baru pertama kali makan unta di sini, di Sudan. Di Yaman nggak pernah malah. Mahal. Di Sudan banyak. Sudan itu unta banyak sekali. Banyak sekali. Daerah-daerah sana di Jazirah ada, di Shimal juga banyak. Banyak sekali dan murah. Murah. Kemudian sab'u siyahin min ba'irin afdalu. 7 kambing itu lebih afdal daripada satu unta atau satu kambing, satu sapi ya. Jadi misalnya ada pilihan, kita mau udhiyah 7 kambing atau satu sapi atau satu unta, lebih bagus 7 kambing. Ada 2 alasannya. Karena apa? Karena lebih banyak menyembelih darahnya, iraqatud damnya itu lebih banyak. Kemudian juga dikatakan dagingnya lebih enak. Mana ada pepatah Arab atau kalam siapa? Yang jelas bukan hadis ya, setahunya bukan hadis. Jadi daging kambing itu sayyidul udum. Apa sayyidul udum itu rajanya lauk. Kambing itu rajanya lauk. Katanya seperti itu katanya. Iya nggak? Atau telur? Wasyatuhu ala ishtirakin tafdulu. Tentang apa ini? Oh, jadi apa? Syatuhu ala ishtirakin tafdulu. Ada pilihan kita beli satu kambing satu untuk kita sendiri atau ikut patungan 1/7 dari satu sapi. Maka lebih bagus beli kambing sendiri. Jadi pilihan ini sapi kurang satu nih, kurang satu orang. Kurang satu. Jadi ada pilihannya. Kita menggenapkan biar 7 atau kita beli kambing sendiri. Afdolnya beli kambing satu sendiri. Kecuali ada pengecualiannya. Kalau misalnya nggak genap 7. Misalnya sapi ini baru 4 orang. Baru 4 belum 7. Nah, lebih afdol mana? Kita genapin yang tadi, yang 4 tadi. Kan cuma 4 ya. Atau kita beli kambing satu. Lebih afdol yang tadi sapi tadi. Karena hitungannya itu 1/7, satu itu ibaratnya satu kambing. Nanti ulama Syafi'iyah itu mengatakan panjang ya masalah tadi. Misalnya kita pokoknya 1/7 itu dianggap satu kambing. 1/7 bagian dari sapi itu satu kambing, setara seperti itu. Allahu Akbar.
wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Jadi apa? Beli satu kambing lebih afdol daripada kita ikut patungan 7 kambing. 7 sapi ya. Seperti itu. Jadi misalnya ini sapi yang bayar baru 4. Tapi kurang berapa orang? Kurang 3. Nah kita langsung bayar yang 3 tadi. Itu lebih afdol daripada satu kambing. Jelas. Karena satu, tapi kan misalnya nih, ini sapi kurang 1 orang ini, atau kita beli kambing 1, kita beli kambing 1, seperti itu. Lebih afdol seperti itu. Kalau ada orang yang lain, ya, itu lebih afdol beli 1 kambing, lebih afdol seperti itu. Iya. Kemudian sekarang masalah warna, keafdhaliyahan warna. Baydha'u fas-safra'u fal-afra'u, hamra'u fal-balqa'u fas-sauda'u. Baydha' putih paling afdal sesuai dengan hadis. Dhuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabsyain amlahain. Amlahain itu putih. Dalam hadis yang lain dijelaskan sifat kambing yang disembelih Nabi itu putih badannya, kakinya ada hitam-hitamnya, kakinya hitam. Mulutnya ada hitam-hitamnya. Itu dalam hadis yang lain. Jadi, tapi yang mendominasi putih. Seperti itu. Baydha paling afdal baydha, putih. Fas-safra apa safra? Ya, kuning keputih-putihan, bukan kuning yellow gitu ya. Ya, kuningnya kambing. Fal-afra, afra itu putih tapi agak gelap dikit. Afra itu mol ya, afra. Hamra apa hamra? Merah. Ya, hamra ya merah kecoklatan. Ya merahnya kambing lah. Bukan seperti merah itu ya, merah PDIP bukan. Bukan seperti itu ya. Merah-merah kambing lah. Kuningnya juga bukan kuning-kuning pisang seperti itu. Kuningnya kambing. Fal balqa, balqa itu ada hitamnya, hitam campur putih. Fas sauda maka hitam. Dhobitnya, ini dhobitnya semakin dekat ke warna putih itu yang lebih bagus. Jadi nggak usah bingung sama warna. Pokoknya semakin ke putih itu semakin bagus. Kenapa putih? Karena dalilnya jelas bi qabsyain amlahain. Rasulullah nyembelih sifatnya putih. Ada yang mengatakan sebabnya adalah ta'abudiyah, masalah ta'abud. Dah pokoknya sunnahnya putih. Ada yang mengatakan karena enak dipandang. Ada yang mengatakan karena yang putih dagingnya enak dan lain-lain. Pokoknya intinya semakin putih itu semakin bagus. Jadi kalau misalnya cari kambing, cari yang warnanya putih. Tapi cari yang gemuk dulu ya. Putih tapi kurus ya sama aja. Cari yang gemuk, ada gemuk, cari yang putih. Seperti itu yang paling afdal. Apanya? Semuanya. Tapi memang ada unta putih. Apa ya? Ada unta warna putih. Iya putih berarti. Apanya? Coba lihat di syarah dulu ya. Ini nggak lihat syarahnya soalnya. Tsumma qala syekhuna man taqaddama min adhiyah fa huwa fi dzawati tadrat. Sahih Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhuha bi kabshin amlahin. Wal amlah al abyad, tsumma safra fala. Unta merah itu kan warnanya enggak merah, ya kan? Enggak merah kan artinya. Dia kan kayak jenis saja. Tapi ingat ya, warna itu pilihan terakhir tetap ya. Yang asman cari. Jadi yang paling asman. Ini kan warna itu pilihan terakhir. Jangan fokus ke warna dulu, fokus ke gemuk dulu. Ya. Jangan cari iya. Jadi berapa ya? Berarti apa? Ini kayak antum kaidah cari pasangan. Jangan lihat dohirnya, lihat isinya dulu. Jadi nggak usah hibur. Misalnya ada onta merah nih, ada apa? Hurun na'am kan? Apa namanya? Onta merah. Ya udah, cari yang paling putih unta merahnya. Gak ada yang merah-merah. Warnanya apa warnanya? Ya coklat. Cari yang paling cerah warnanya. Jadi warna itu pilihan terakhir. Cari yang paling gemuk dulu. Paling besar, paling afdol. Seperti itu. Jangan fokus ke warna. Misalnya antum nyari survei, jangan lihat yang putih mana yang putih. Lihat dulu yang paling besar mana. Gak mampu baru yang kecil gitu. Lanjut ya. Ada pertanyaan gak? Jelas insyaallah ya. Lanjut masalah.
Man lazimathu sab'atun minasyiyahi baqaratun awil ba'iru kafatah. Man lazimathu sab'atun minasyiyahi baqaratun awil ba'iru kafatah. Ini misalnya ada orang yang sudah bernazar, saya bernazar lillahi alayya an udhhiya bi sab'ah minasyah. Saya bernazar untuk menyembelih 7 kambing. Man lazimathu, barang siapa yang mewajibkan atasnya, sab'atu minasyah, 7 dari kambing, baqaratun awil ba'iru kafatah, maka boleh dia menggantinya dengan 1 kambing, 1 sapi atau 1 onta. Boleh. Saya bernazar untuk udhiyah 7 kambing. Ternyata kambingnya punah. Boleh beli 1 sapi atau 1 onta. Seperti itu. Kalau dibalik boleh nggak dibalik? Kalau dibalik boleh. Saya bernazar udhiyah 1 kambing, 1 kambing. Belinya 1 onta. Setawana boleh, setawana boleh. Setawana boleh. Karena tadi itu dianggap yang 1 kambing itu setara dengan ini. Illa jazaa'a saydi dastisnai lam tughniya an sab'atin dhibai, kecuali masalah nanti soid dastisnai, soidul hurum, dalam ketika berihram. Itu nggak bisa kita mengganti seenaknya. Udah ada pasangannya. Kalau kita misalnya membunuh ini, kan nggak boleh berburu ketika haram ya, ketika muhrim nggak boleh. Nah itu nanti udah ada kaidah fikihnya. Kalau kita membunuh an-na'amah, hewan burung onta, maka kita nggak boleh 7 kambing, nggak boleh. Tetapi gantinya nanti 1 onta. Dan seterusnya. Itu udah ada di fikih nanti bab ad-dima, bab soid, berburu ketika ihram, itu nggak boleh. Nanti udah ada ditetapkan sama ulama, nggak boleh kita ganti-ganti seperti itu. Masalah wa wajibun tasaddukun bi syai'i min ad-dhahiyati kama juzai'i. Wa wajibun, wajibnya atas seorang yang berudhiyah, tasaddukun bi syai'i, bersedekah, memberikan dagingnya, bi syai'i min ad-dhahiyati kama juzai'i. Lihat di syarah ini. Ini kama qala al-Mawardi, ma yakhruju 'anil qadri at-tafah ila ma jara fihi al-'urf, ila jara fil 'urf, ma jara fil 'urf. Jadi ketika kita berudhiyah, kita beli kambing udah, kita sembelih selesai. Nah, kita wajibun tasaddukun bi syai'in min ad-dhahiyati kama juzai'i. Wajib bersedekah minimal itu sebanyak orang menyebutnya ini sedekah. Ini nyebutnya ini adalah yakhruju 'an qadri tafah. Tafah itu remeh. Layaklah dikatakan sedekah. Ya berapa kilo berarti ya? 3 kilo mungkin ya. Banyak 3 kilo itu, ya kan? Sekilo lah, sekilo. Sekilo cukup dah. Kita menyembelih nih. Setelah kita sembelih ternyata dagingnya totalnya misalnya katakan 70 kg. Kita boleh ambil tuh 69-nya boleh kita ambil. Satunya kita sedekahkan. Itu korban sunnah. Kalau korban udhiyah wajib semuanya disedekahkan. Kalau udhiyah sunnah kita wajibnya cuma sedekah enggak sekilo. Sedekah di mana orang anggap itu layak sebagai sedekah. Seperti itu. Ya sekilo selesai. Makanya nanti misalnya kita korban sunnah ya, kita makan semua dagingnya. Korban sunnah kita makan semua dagingnya, habis selesai. 1 hari habis. Gimana caranya? Caranya kita nanti beli daging sekilo sebagai qadha, sebagai ganti nanti. Daging, kita beli daging seharga atau seminimal tadi, udhiyah tadi. Ya beli sekilo baru kasihkan ke orang lain sebagai gantinya nanti. Seperti itu. Yang jelas harus dibagikan. Sunnahnya nanti ada dibahas ya. Sunnahnya nanti insyaallah dibahas di sini. Sepertiga. Ini orang Sudan nih. Orang Sudan kan nyembelih udhiyah di rumahnya masing-masing. Yang dibagi kecil-kecil. Yang dibagi kulit sama enggak ada, mereka ini bagi-bagi ke ini enggak ada. Gitu kan. Bagi-baginya ke orang-orang yang minta-minta dikasih apa gitu kan. Untuk menggugurkan kewajiban aja. Menggugurkan kewajiban. Indonesia Masya Allah nyunnah, sepertiga diambil, sepertiga bagikan orang fakir miskin, sepertiga hadiah, sepertiga orang miskin, sepertiga kekeluargaan, kan orang-orang ini kan mampu ya, hadiah kekeluargaan, tetangga, sepertiga di mesin kulkas. Indonesia itu Masya Allah, nggak ada di Indonesia itu
nyimpen daging semuanya 1 kilo dibagiin, nggak ada. Di sini di Sudan ya nggak semua ya. Anak lihat aja, nyembelih sendiri-sendiri kan, depan rumah sendiri-sendiri, udah dagingnya mana nggak ada. Dagingnya nggak ada, mana ini gitu kan. Yang ngasih paling cuma 1-2 tetangga yang ngasih. Aduh, Masya Allah ya, orang Indonesia ini memang baik-baik. Lalu wajibun bi an yakuna nai'a, wajib kita membagikannya dalam keadaan mentah. Karena ada mazhab Syafi'i ya, mazhab lain memang agak longgar. Mazhab Syafi'i itu wajib memberinya mentah. Karena ada di bagian Indonesia itu apa? Dijadikan abon, dikirim ke Papua. Ada gitu, ada. Ini enggak sesuai dengan mazhab Syafi'i. Tapi ya ada setahuana ada mazhab lain yang membolehkannya. Ya udah. Ini kita berpegang mazhab Syafi'i aja nggak boleh, harus mentah. Karena ada tadi ada di Indonesia banyak bahkan itu dijadikan abon, dikirim ke Papua atau apa gitu kan. Kita bisa juga, Syafi'i nggak bisa, Syafi'i bisa. Nanti kan sekarang ada namanya vakum itu kan, daging divakum, dibekukan, kirim ke Papua, kirim ke daerah-daerah yang membutuhkan, nggak ada masalah. Seperti itu. Kalau misalkan dikirim gitu, misalkan nih kamu tetap dalam bentuk daging, Iya. dalam dibentuk dalam bentuk mentah Iya. matang. Cuman sampainya ke Papua itu lebih daripada hari tasrik tanggal 11. Iya. Gimana? Apakah afdol atau nggak ada kaitannya mau hari tasrik? Iya. Pertama, pembagian daging udhiyah itu setawana seperti pembagian zakat. Ada khilaf di antara naklu udhiyah sama naklu zakat. Jadi lebih afdolnya dibagi ke daerah kita, balad dulu kita dulu. Kalau keluar ada khilaf. Kedua, sama, nggak harus apa istilahnya, nggak harus membagikannya itu di hari tasyrik atau apa. Sekitarnya seperti itu. Nanti anda cari insya Allah. Jadi ada dua. Bagusnya memang daerah kita dulu, al-balad, tempat tinggal. Seperti itu. Kalau sampai keluar, itu ulama Syafi'i mengatakan yang nggak boleh. Kecuali ada hajat, ada hajah. Yang di Jawa numpuk tuh daging, boleh kirim keluar Jawa misalnya, karena ada hajat. Seperti itu. Sampai kita tuh ya, tiap tahun anak di Indonesia tuh bosan makan daging telur tuhya itu. Dari pondok dapat, kita pondokan itu santri cuma 50 orang. Kambing ada 100 waktu itu. Pusing gitu. Pusing beneran. Itu memang terjadi itu kan. Padahal daerah lain ya itu nggak boleh kita nakal udhiyah, harus di sini ya banyak sekali. Ya apa dinakal nggak ada masalah. Insya Allah ada masalah di situ. Ada masalah yang besar sekali. Wajibun bi an yakuna nai'a wa ma siwal lahmi falaisa muzzi'a, dan selain daging nggak cukup. Jadi harus daging. Harus daging. Ini penting buat panitia korban ketika membagikan. Itu jangan satu plastik isinya usus, kulit, hati, empela, jantung. Itu nggak ada dagingnya sama sekali. Harus ada daging bagian di situ. Cara gimana? Caranya ya tadi dibagi rata. Pokoknya semua dapat daging. Daging, baru nanti yang lain seperti itu. Pokoknya kita memberikan orang lain itu harus ada dagingnya. Tadi ya misalkan kan apa? Kita wajib memberikan sedikit minimal sekilo lah dari kambing. Nah misalnya kita sembelih kambing selesai, daging yang kita ambil semua 10 kilo jeroan kita bagikan, tetap nggak boleh, kita nggak sah udhiyah kita. Maksudnya apa? Karena wajib dibagikan dagingnya, bukan ususnya, bukan kulitnya, bukan apa namanya jeroannya. Jeroan itu bukan daging ya, karash, kemudian kibet apa namanya, kebet apa, hati, hal apa namanya, ampela, kawanis, seperti itu ya. Jadi wajib yang dibagikan adalah daging. Misalnya kita nyembelih daging, nyembelih apa kambing, untuk menggugurkan kewajiban kita adalah kita bagikan daging, walaupun sedikit, walaupun cuma sekilo 2 kilo. Adapun kalau kita bagikannya jeroannya misalnya katakan 20 kilo, kita potong-potong kita bagikan satu kampung, tetap nggak sah, karena kita nggak menggugurkan kewajiban kita. Paham di sini ya? Masalahnya yang kewajiban tadi kan misalnya sekilas ya, masalah yang lain, yang lain itu bentuknya misalnya hadiah, itu tapi ada ini jeroan gitu. Nggak ada masalah. Intinya daging itu untuk menggugurkan kewajiban seperti itu. Ada minimal apa? Minimal apa? Ditaruh ke Distribusinya itu. distribusi. Enggak, ya minimal itu adalah orang nganggap ini adalah sedekah daging, layak. Apa namanya? Fauqat tafah. Tafah itu remeh.
Ya mungkin sekilo lah, sekilo sana sekilo lah. Sekilo itu mahal soalnya, ya kan? Punya Ustaz, menyembelih di balah yang lain kayak orang Indonesia sekarang nitik di kita di sini. Ya, itu, Sapinya. sama seperti zakat sebenarnya. Maksudnya di- Jadi apa namanya, fi baladil mudhahi wala yajuzu naqluha dan lain-lain. Seperti itu juga. Sama seperti zakat dalam mazhab Syafi'i. Seingat ana seperti itu. Jadi kita mau udhiyah, ya afdolnya tempat kita berudhiyah. Tetapi tadi banyak ulama membolehkan, kenapa? Sekarang banyak masalah. Ya itu aja, kita masalah ini insyaallah luas lah. Kita tetap mengajarkan mazhab Syafi'i seperti apa. Karena kita belajar mazhab Syafi'i, tetapi dalam penerapannya kita harus luas. Kita harus tahu, harus legowo lah. Karena memang banyak beberapa daerah yang tidak bisa menikmati udhiyah. Di Yaman itu beberapa daerah, di Dammar, itu di Darul Hadis Dammar, itu setiap Id santri nggak bisa makan daging. Bayangkan, pas Id nggak makan daging santri. Tapi ada satu ustadz Indonesia lulusan sana, ketika pulang Indonesia tiap tahun ngirim. Sampai syekhnya bilang, kalau antum nggak ngirim, kita nggak makan daging setiap Id. Bayangkan, satu orang Indonesia aja. Kalau beliau ini nggak ngirim uang untuk diudhiyahkan, itu nggak makan Id, bahkan nggak makan daging. Itu yang bilang syekhnya sendiri. Kayaknya ada masalah besar di situ, insya Allah. Lo bukannya Yaman banyak daging, banyak. Tapi kan sekarang lagi perang, susah, ya kan? Di Dammar itu di utara, daerah konflik. Kalau Hadramaut aman, insya Allah. Seperti itu. Makanya banyak masalah di situ, insya Allah. Di Sudan kan, Sudan banyak daging, iya, tapi harusnya pelit-pelit. Ya nggak apa-apa, insya Allah nggak ada masalah. Kita ngikutin istihad fatwa-fatwa ulama zaman sekarang, istihad lembaga fatwa yang membolehkan, nggak ada masalah, insya Allah seperti itu. Wallahu alam. Mazhab Syafi'i memang yang mu'tamad nggak boleh, sama seperti zakat. Ada pertanyaan lagi? Udah ya, insya Allah. Besok terakhir, insya Allah ya. Besok terakhir. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka.